Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2333-2335. Kemudian, Julian memberi perhatian pada Jasper. Kita bisa menunggu hasilnya, tapi kamu tidak bisa, Jasper. Mereka sudah gagal 2 kali. Ketiga kalinya adalah pesonanya. Mereka mungkin jauh lebih kejam dan terus terang lain kali. Ini membangunkan Jasper dan dia mengerti bahwa tidak berlebihan untuk membuatnya takut. Menurutmu apa yang harus kulakukan, Julian? Kau harus meninggalkan hotel, Jasper. Tidak masalah kemana Anda pergi, jangan tinggal di sana. Selamat malam, dan aku berjanji akan kembali besok pagi. Jasper terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Baiklah, Julian. Saya mengerti. Jasper segera berbicara dengan staf hotel begitu dia mengakhiri panggilan dan menginstruksikan mereka. Ada sesuatu yang saya ingin Anda lakukan, sangat penting bagi Anda untuk mengikuti dengan cermat. Setelah itu, Jasper memberi mereka pembayaran yang diperlukan. Staf dengan cepat mengangguk. Dengan Jasper yang tinggal di hotelnya sendiri, dia dengan cepat menerima pemberitahuan tentang hal lain. Kudengar departemen pembelian perlu melakukan perjalanan bisnis. Jasper bertanya melalui telepon. Benar, Tuan Lane. Apakah ada masalah? Staf bertanya. Sama sekali tidak. Bawa saja aku, kata Jasper sebelum menutup telepon. Staf itu mengangguk. Dia mengerti bahwa tidak ada staf hotel yang berani menolak permintaan Jasper, dan Jasper tidak bergerak untuk menjelaskan dirinya sendiri. Kebingungan inilah yang dia inginkan. Jika dia memberitahu mereka segalanya, akan sangat berbahaya jika informasi itu dikompromikan. Pukul 8 malam, Jasper masuk ke truk departemen pembelian hotel dan berjalan ke Bardot. Menurut pengemudi, dibutuhkan waktu sekitar 6 jam untuk sampai ke sana. Tidak memberikan tanggapan dan dengan cepat tertidur di dalam mobil. Aldrich bersaudara membawa berita kegagalan mereka kembali ke markas rahasia. Ini mengejutkan Carrick, dan dia mulai tertarik pada Jasper. Dia berhasil menghindari serangan kita 2 kali. Dia jelas bukan target yang mudah. Sialan B** start. Setelah ini selesai, saya harus meminta hadiah yang lebih tinggi. Carrick mengutuk sebelum melirik orang-orang di depannya. Pergilah dulu. Saya perlu menelepon. Setelah semua orang pergi, Carrick menelepon nomor Edmund. Aku tidak menyangka akan mendengar kabar darimu secepat ini. Apakah Anda punya kabar baik? Edmund menjawab panggilan itu dengan gembira, hanya untuk mendapat jawaban tidak senang dari Carrick. Kabar baik apa? Kami sudah mencoba 2 kali dan kami gagal kedua kali. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Orang biasa tidak mungkin begitu ahli dalam melawan pengawasan. Edmund tercengang dan dia meraung marah, bukankah masalahmu kalau kamu gagal 2 kali? Carrick menjawab, Anda akan mengerti mengapa saya datang untuk menanyakan hal ini kepada Anda setelah saya memberitahu Anda apa yang telah kami coba. Begitu Carrick selesai menceritakan kembali, ekspresi Edmund juga berubah. Sikap berkepala dingin Jasper selama kedua upaya itu bukanlah sesuatu yang dimiliki manusia biasa. Apa, kamu benar-benar membuatku bingung kali ini karena aku juga mendapat informasi itu dari orang lain. Ini berarti ada perbedaan antara apa yang kita ketahui dan kebenaran. Baru pada saat itulah Carrick mengemukakan maksud sebenarnya dari panggilan ini. Kesulitan misi ini baru saja meroket. Bukankah seharusnya Anda membayar kami lebih untuk ini? Edmund sama sekali tidak terkejut ketika mendengar ini. Ini karena dia tahu bahwa orang-orang yang hidup di ujung tanduk ini tidak akan peduli dengan apapun selain uang. Oleh karena itu, Edmund tidak membantah mereka tetapi mengikuti mereka. Itu masuk akal. Saya dapat membantu Anda melamar ke otoritas yang lebih tinggi. Tapi sekali lagi, saya juga akan memberi Anda ultimatum. Ada acara penting besok dan kamu tidak boleh membiarkan Jasper hadir, malam ini adalah tenggat waktumu. Carrick juga dipenuhi amarah saat ini, jadi dia mengangguk. Kamu tidak perlu mengingatkanku tentang ini. Jika orang ini berhasil melarikan diri 2 kali berturut-turut, saya tidak akan berbelas kasih di masa depan. Kalau tidak, bagaimana anak laki-laki saya dan saya bisa menunjukkan wajah kami lain kali? Itu bagus. Batas waktu adalah subuh besok. Aku akan menunggu kabar baikmu.
Ketika Carrick mendengar pihak lain menutup telepon, dia menelepon kembali semua orang. Semua orang tidak berani bertanya ketika mereka melihat ekspresi suram Carrick. Kamu bisa tahu, kan? Majikan telah mengeluarkan ultimatum. Kita harus menangkap Jasper sebelum fajar besok. Dia tidak boleh berada di Basra besok. Jadi, kita harus keluar semua malam ini. Beberapa orang di tim mengira mereka membuat keributan karena ketiadaan. Sejak pembentukan tim pembunuhan, tidak ada catatan tentang mereka yang keluar dengan kekuatan penuh. Namun, mereka diam saat memikirkan bagaimana Jasper lolos dari mereka 2 kali berturut-turut. Sepertinya kamu tidak keberatan, kan? Lalu kemasi barang-barangmu dan pergi. Kali ini, Carrick memimpin tim sendiri. Dia menolak untuk percaya bahwa akan lolos dari kematian lagi kali ini. Pada tengah malam, semakin sedikit pejalan kaki di jalan dan sebuah van hitam muncul di ujung jalan. Bangunan terbesar di jalan itu adalah hotel dengan nama Jasper. Anggota staf ini masih bekerja keras, sama sekali tidak menyadari bahwa sekelompok pembunuh sedang mendekat di luar. Carrick datang ke meja depan begitu saja dan langsung menemui manajer. "Tuan-tuan, bagaimana saya bisa membantu Anda?" "Kamu bisa ikut dengan kami," kata Carrick. Manajer hotel mengikuti Carrick dengan senyum di wajahnya. Begitu mereka sampai di koridor yang aman, Carrick membuka pintu dan menyeretnya masuk. "Apa yang sedang kamu lakukan?" kata manajer hotel dengan marah. "Apa yang saya lakukan? Mengapa Anda tidak melihat apa ini?" Setelah melihat pistol yang dikeluarkan Carrick, manajer hotel akhirnya tersadar. "Teman-teman, apakah saya memiliki keluhan atau permusuhan dengan Anda? Saya akan memberi Anda uang sebanyak yang Anda inginkan, tolong jangan bunuh saya." Setelah melihat ekspresi ketakutan manajer hotel, Carrick mengangguk puas. Dia meletakkan pistolnya. Kemudian, dia menatap pihak lain dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak tertarik dengan tabungan Anda yang sangat sedikit. Saya ingin bertanya di mana Jasper tinggal." Biarkan aku memeriksa," manajer hotel hampir mengatakan yang sebenarnya, tetapi tiba-tiba teringat perintah Jasper kepadanya sebelum pergi. Dia buru-buru menyelesaikan kalimatnya dan Carrick hanya bisa memilih untuk mempercayainya. "Oke, aku akan membiarkanmu keluar. Jangan memainkan trik apapun. Jika tidak, kami dapat membunuh Anda dengan senjata ini sebelum polisi datang bahkan jika Anda memanggil mereka." Manajer hotel mengangguk berulang kali. Dia tidak berani memanggil polisi, tetapi dia tetap membuat pertunjukan. Segera, manajer hotel dibebaskan dan pergi ke meja depan. Beberapa menit kemudian, dia kembali ke jalan yang aman dan melaporkan, "Saya sudah memeriksa. Tamu bernama Jasper ini tinggal di kamar 1509 di lantai 5. "Baiklah, kamu tidak memberitahu siapapun bahwa kita muncul, kan?" Carrick bertanya dengan tatapan mengancam. "Tidak, tidak," jawab manajer hotel dengan gemetar, tidak berani melawan. Carrick untuk sementara waktu menyelamatkan manajer hotel dan menyampaikan berita itu melalui radio kepada Aldrich bersaudara. Targetnya telah tinggal di kamar 1509 dan tidak berubah, kamu bisa menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan. Kedua bersaudara itu kembali ke atap yang sudah dikenalnya, tetapi di sisi lain. Mereka memutuskan untuk membalas dendam kali ini, jadi mereka memilih untuk bertindak secara terpisah. Aldrich bersaudara memasang senapan sniper mereka lagi, dan setelah menunggu, sebuah kesempatan akhirnya muncul di jendela. "Tembak, kawan!" Adik laki-laki itu berteriak dan keduanya langsung menembak. Terdengar suara kaca pecah, lalu Aldrich bersaudara bergegas melaporkan kabar baik itu kepada Carrick. "Kami berhasil, bos. Benar-benar. Baiklah, saya akan naik dan melihat-lihat." Carrick pun menjadi heboh dan langsung menggiring anak buahnya ke lantai 5. Orang-orang di sebelahnya menendang pintu kamar, tetapi mereka langsung mendengar ledakan. "Hati-hati, granat!" Orang yang menendang pintu berkata tepat pada waktunya sebelum dia meninggal. Kemudian, dia menghilang ke dalam ledakan. Setelah debu mereda, Carrick berjuang untuk bangkit dari tanah. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa hampir setengah dari anak buahnya sudah mati, membuatnya marah. Carrick bergegas masuk, mengira Jasper pasti ingin mati bersama mereka karena dia menyembunyikan granat di balik pintu. Namun,
Yang tidak diduga Carrick adalah dia tidak menemukan tubuh Jasper ketika dia masuk, melainkan hanya beberapa manekin plastik yang menghitam di dalam ruangan. Di mana dia? Hubungi saya manajer hotel. Teriak Carrick dengan marah dan orang-orang yang selamat segera turun untuk menangkap manajer hotel. Bukankah kamu mengatakan bahwa Jasper tinggal di sini? Di mana dia? Dia. Bos tinggal di sini sebelumnya, tapi dia tidak ada di sini sekarang. Bos? Carrick bertanya dengan rasa ingin tahu, dan pihak lain melanjutkan. Ya, dia adalah bos kita, apa kamu tidak tahu? Baru pada saat itulah Carrick tahu bahwa dia telah ditipu. Lalu di mana bosmu sekarang? Dia pergi ke Bardot pukul 8 karat, menggunakan mobil yang disimpan di hotel kami untuk membeli perbekalan. Brengsek. Carrick dengan marah mengeluarkan senjatanya dan membidik ke langit-langit sebelum menembak. Kemudian, dia menatap manajer hotel di depannya dan berkata, kamu berbohong padaku. Sepertinya kamu tidak takut mati, ya? Tidak, tidak. Tolong jangan bunuh aku. Manajer hotel memohon belas kasihan, tetapi Carrick tidak membunuhnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Saya ingin Anda menunggu saya menyelesaikan tugas sehingga saya dapat kembali dan menyiksa Anda. Bawa dia pergi. Kalian semua, ikuti aku. Carrick keluar dan masuk ke mobil. Dia menemukan bahwa satu-satunya pria yang tersisa yang dapat dia gunakan adalah Aldrich bersaudara. Bos, apa yang terjadi di dalam? Aldrich bersaudara terkejut karena yakin tidak ada yang melengkapi granat sebelum operasi. Ceritanya panjang. Mari lupakan ini dan pergi ke Bardot untuk memburu Jasper. Aku tidak peduli dengan tugas lain kali ini. Aku harus membunuhnya sendiri. Menyetir. Carrick memberi perintah dan kendaraan off-road hitam itu segera menjauh dari Basra. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.